Mulai Senin 20 Juli, semua pengguna jasa kereta komuter lain diwajibkan mengenakan pakaian berlengan panjang sebagai salah satu bentuk antisipasi penyebaran COVID-19 di ruang publik. Penerapan aturan ini mengacu pada surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 14 tahun 2020. Dan sudah ada produser lapangan Nabila Putri di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat siang Nabila, ini mulai berlaku besok. Ini bagaimana sosialisasi aturan penggunaan baju lengan panjang ini? Ya, halo Nabila, bisa mendengar suara saya? Ya, selamat siang Rizky. Terkait dengan aturan wajib mengenakan lengan panjang bagi para penumpang jasa kereta komuter lain, hal ini juga tadi sudah diinformasikan dan juga ditegaskan oleh Vice President Corporate Communication PT Kereta Komuter Indonesia, Ana Purba. Disampaikan oleh pihaknya bahwa sosialisasi terkait aturan ini sudah dilakukan selama seminggu ke belakang, baik itu secara langsung maupun juga melalui laman sosial media resmi milik PT Kereta Komuter Indonesia. Aturan ini, Rizky, memang mengacu kepada surat edaran dari Kementerian Perhubungan nomor 14 tahun 2020, di mana aturan wajib menggunakan lengan panjang bagi para penumpang kereta komuter lain ini melengkapi sejumlah protokol kesehatan lainnya yang terlebih dahulu sudah diterapkan di masa pandemi COVID-19 ini. Tapi kalau kita melihat situasi hari ini dari Stasiun Tanah Abang, ini tampak masih sejumlah penumpang yang menggunakan lengan pendek, artinya belum semua penumpang kemudian menggunakan lengan panjang dan belum semua penumpang juga mengetahui terkait dengan aturan wajib menggunakan lengan panjang selama menggunakan jasa kereta komuter lain. Tadi melalui pesan singkat kami juga sudah mengonfirmasi apa sanksi dari PT Kereta Komuter Indonesia jika ada penumpang yang tidak menggunakan lengan panjang mulai esok Senin 20 Juli 2020. Karena disampaikan aturan ini akan mulai berlaku esok, Rizky, Senin 20 Juli 2020. Disampaikan tadi melalui pesan singkat, jika ada penumpang yang kemudian tidak menggunakan lengan panjang, ini tidak akan diperkenankan untuk masuk baik itu ke area stasiun maupun ke area kereta itu sendiri. Jadi kewajiban memakai lengan panjang ini sama halnya dengan kewajiban mengenakan masker bagi seluruh penumpang saat melakukan perjalanan menggunakan kereta komuter lain Indonesia ini. Nah, Rizky, ini sosialisasi disampaikan sudah dilakukan selama seminggu ke belakang. Kemudian selain juga wajib mengenakan lengan panjang, sejumlah protokol kesehatan lainnya yang terlebih dahulu sudah diberlakukan seperti wajib mengenakan masker, kemudian juga wajib menjaga jarak, baik itu menjaga jarak di dalam kereta maupun di lingkungan stasiun, kemudian juga para penumpang ini tidak diperkenankan untuk berbicara di dalam kereta. Hal-hal seperti itu juga masih diwajibkan di masa perjalanan selama COVID-19 ini. Dan aturan ini melengkapi aturan yang ada sebelumnya. Ini diharapkan masyarakat dapat terinformasikan dengan baik mengenai aturan ini sehingga mulai esok Senin 20 Juli 2020 tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan jasa kereta komuter lain Indonesia yang menggunakan lengan pendek. Sementara untuk terkait ketentuan lengan panjang seperti apa sajakah yang diperbolehkan bagi masyarakat, ini secara tegas dari pihak kereta komuter lain, dari Vice President Communication, Corporate Communication-nya menyampaikan tidak ada aturan khusus mengenai lengan panjang, misalnya baju apa sajakah. Ini selama lengan panjang baik itu jaket, kemeja, dan model baju lainnya selama lengan panjang ini diperbolehkan untuk menggunakan jasa kereta komuter lain itu sendiri, Rizky. Kemudian Nabila, ini kan seperti juga tadi Anda katakan bahwa sebelum adanya aturan ini sudah ada beberapa protokol kesehatan yang juga diberlakukan. Nah, kemudian apa sebenarnya alasan diberlakukan wajib lengan panjang di KRL? Oke, Rizky, selain juga tadi mengacu kepada surat edaran dari Kementerian Perhubungan nomor 14 tahun 2020, tujuan diberlakukannya aturan lengan panjang bagi para pengguna jasa kereta komuter lain khususnya ini untuk
kemudian mencegah penyebaran COVID-19 di ruang publik. Jadi ini memang untuk melengkapi aturan yang ada sebelumnya dan juga untuk semakin memperketat aturan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di ruang publik. Karena kalau yang kita ketahui sebelumnya, khususnya di DKI Jakarta sendiri, ini penambahan jumlah kasus positif ini masih cenderung tinggi. Bahkan untuk data kemarin saja, Rizky, untuk hari Sabtu, jumlah penambahan kasus positif di DKI Jakarta masih mendominasi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia, sehingga memperketat aturan di transportasi publik, transportasi perkotaan, salah satunya dengan menggunakan lengan panjang bagi para penumpang, akhirnya dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan juga oleh pihak komuter lain itu sendiri. Ya, kemudian Nabila, terakhir ini bagi besok masyarakat yang akan menggunakan jasa KRL sendiri, apa kemudian ini masih akan ada waktu sosialisasi beberapa hari atau memang besok saat hari pertama berlaku bagi masyarakat yang tidak menggunakan lengan panjang akan langsung tidak boleh masuk atau tidak boleh naik kereta seperti itu? Iya, Rizky, tadi kami juga sudah mengonfirmasi kembali ke pihak komuter lain. Ini disampaikan bahwa hari ini, hari Minggu, ini adalah hari terakhir dilakukan masa sosialisasi. Karena disampaikan oleh pihak komuter lain, ini sudah melakukan sosialisasi sejak seminggu ke belakang. Artinya, mulai esok Senin 20 Juli ini akan diterapkan aturan ini di mana wajib menggunakan lengan panjang, dan bagi yang tidak menggunakan lengan panjang ini tidak akan diperkenankan untuk masuk baik itu ke area stasiun maupun menggunakan jasa kereta komuter lain sendiri. Rizky. Oke, baik. Nabila Putri, produser lapangan CNN Indonesia melaporkan langsung dari Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terima kasih atas laporan Anda.